Halo semuanya, perkenalkan saya Aini Nur Islami. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai panas dan perpindahannya melalui model pembelajaran CTL. Oke, sebelum itu kalian ngerasa nggak sih kalau pagi hari ini itu rasanya dingin banget? Dingin-dingin kayak gini enaknya kalau kita minum minuman yang panas, atau kalau enggak enaknya kita berjemur di bawah sinar matahari. Karena ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, tubuh kita yang tadinya dingin itu akan berubah menjadi hangat. Ada yang tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Atau kalian pernah nggak merhatiin ketika lagi manasin air? Air yang tadinya datar ketika dipanaskan itu akan menjadi mendidih. Kenapa ya air tersebut bisa mendidih? Atau yang lebih sederhananya lagi deh, ketika kita mengaduk air panas dengan sendok logam. Sendok logam yang tadinya dingin itu akan ikutan jadi panas. Ada yang tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang kita akan melakukan praktek sederhana terlebih dahulu. Di sini saya akan mempraktekkan dengan cara membuat minuman panas. Oke, saya sudah menyediakan teh panas. Nah, teh ini itu masih sangat panas. Kemudian kita akan aduk teh ini dengan menggunakan sendok logam. Sendok logam yang saya pegang ini itu suhunya itu dingin. Kita masukkan sendok logam ini ke dalam teh panas, kita aduk selama beberapa saat. Dan ternyata lama-kelamaan sendok logam yang tadinya dingin itu kini menjadi panas. Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perpindahan panas. Loh, emangnya panas bisa berpindah ya? Tentu, panas itu bisa berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, inilah yang dinamakan dengan perpindahan panas. Lalu, mengenai kasus sendok logam yang menjadi panas tadi, bagaimana ya perpindahan panasnya? Nah, pada sendok logam dan teh panas tadi, perpindahan panas yang terjadi adalah panas pada air teh ini akan berpindah kepada sendok logam ini dengan melalui zat perantara. Zat perantaranya yaitu berupa benda padat. Benda padatnya yaitu logam ini sendiri. Dan logam merupakan penghantar panas yang baik. Jadi panas yang berada di dalam air teh ini akan berpindah melalui zat perantara kepada sendok logam. Perpindahan ini dinamakan dengan konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas dengan melalui zat perantara. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kemudian memasuki contoh yang kedua. Ketika kita memerhatikan saat sedang memanaskan air. Air yang tadinya datar ketika dipanaskan itu akan menjadi mendidih. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan panas. Karena ketika memanaskan air, bagian air yang paling bawah itu akan menjadi yang pertama panas dan yang paling atas itu akan menjadi yang terakhir panas. Nah, ketika air yang bawah itu sudah panas dan bersuhu tinggi, sedangkan air yang atasnya itu masih dingin, suhunya masih rendah. Nah, air dengan suhu tinggi ini akan bergerak naik ke atas, sedangkan air yang bersuhu rendah ini akan bergerak turun ke bawah. Nah, itulah yang menyebabkan air menjadi mendidih. Peristiwa tersebut dinamakan dengan konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas melalui cairan atau fluida. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Dan kita memasuki contoh yang ketiga, yaitu di saat kita berjemur di bawah sinar matahari, tubuh kita yang tadinya dingin itu kenapa bisa menjadi hangat? Hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan panas dari sinar matahari kepada tubuh kita secara langsung tanpa melalui zat perantara. Nah, inilah yang dinamakan dengan radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Loh, kok bisa? Tentu saja bisa, karena panas dari matahari itu langsung berpindah ke tubuh kita. Atau contoh lainnya, ketika kita kemah dan tubuh kita merasa dingin, kita dapat mendekatkan tangan kita pada api unggun. Nah, nanti otomatis tubuh kita akan ikutan hangat. Nah, itu yang dinamakan dengan radiasi. Jadi, panas pada api unggun itu akan berpindah secara langsung tanpa melalui perantara kepada tubuh kita. Oke, setelah kita melakukan praktek singkat dan diberikan penjelasan mengenai perpindahan panas, kita jadi mengetahui bahwa yang dimaksud dengan perpindahan panas adalah perpindahan dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Dan perpindahan panas ini terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi atau perpindahan dengan zat perantara, konveksi perpindahan melalui fluida atau cairan, dan radiasi perpindahan tanpa melalui zat perantara. Tetapi, untuk lebih memahami mengenai perpindahan panas, kalian bisa mengamatinya di lingkungan sekitar kalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian amati perpindahan panas yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, kemudian kalian tulis di dalam buku catatan kalian. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!